Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Deniwati. Kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang pengisian e-rapor kurikulum Merdeka. Di sini dalam hal ini untuk jenjang SMA. Nah, pengisian rapor ini dimulai dengan login dulu pada aplikasi e-rapor kurikulum Merdeka. Nah, tampilannya seperti ini. Yang kita lakukan pertama yaitu mengisikan tujuan pembelajaran. Bedanya kurikulum ini dengan K13, kalau K13 KD-nya sudah terisi, kita tinggal pilih mana yang aktif, mana yang tidak, tapi untuk kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran harus kita isi sendiri. Jadi kita ambil dari tujuan pembelajaran yang sudah kita breakdown dari CP. Caranya klik tujuan pembelajaran ini, kemudian untuk pengisian awal itu kita klik tambah. Ini pengisian awal atau nanti kalau kita mau nambah lagi, nambah tujuan pembelajaran pakai ini. Ini untuk mengisi tujuan pembelajaran. Nah, misalnya saya mapel kimia tujuan pembelajarannya untuk semester 1 ada 2, saya pilih 2, kemudian saya proses. Nah, di sini saya akan mengisi dulu tingkat atau kelasnya, kemudian semesternya. Setelah itu saya tuliskan di sini kopas saja dari TP yang sudah kita buat. Kemudian syaratnya harus maksimal 100 karakter. Kalau lebih dari 100 karakter harus kita sederhanakan dulu. Saran saya tulislah di sini dalam huruf kecil dimulai dengan kata kerja operasional. Jadinya nanti kata kerja yang menunjukkan kompetensi siswa. Kalau ini sudah diisi, simpan data. Nah, karena di sini saya sudah membuat tujuan pembelajaran, maka saya akan melihat hasil yang sudah saya buat di sini. Jadi saya tinggal klik yang ini tadi, saya akan melihat hasilnya di sini. Jadi di sini untuk tujuan pembelajaran pertama langsung saya mulai dari kalimat menjelaskan. Nah, di sini nanti ini akan menjadi TP1 dan ini yang menjadi TP2. Jadinya ada dua TP yang akan saya nilai di semester 1. Ya, jangan lupa selalu simpan data. Kemudian yang kedua adalah pengisian nilai raport. Untuk pengisian nilai raport, kita bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu input langsung atau yang kedua yaitu impor. Bagaimana dengan input langsung? Untuk input langsung, saya klik ini. Akan saya coba untuk saya input salah satu kelas yang saya ampu. Pilih kelas, mapel, dan semester. Nah, di sini kita kalau mau input langsung, kita bisa melihat nilai dari daftar nilai, kemudian kita ketik di sini. Nah, misalnya saya mau membuat nilai 78 misalnya. Kemudian di sini mungkin 80. Di sini mungkin misalnya 65. Kemudian mungkin di sini ada 50. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian apa yang terjadi? Di sini ini adalah deskripsi nanti bahan yang akan dibuat untuk membuat deskripsi. Kalimatnya sama, cuman untuk kelompok yang sebelah kiri itu yang tercapai, yang ini yang belum tercapai atau perlu peningkatan. Kalau dulu kita mengistilahkan tuntas dan tidak tuntas. Nah, kalau ini tercapai kita klik di sini. Kita centang kalau misalnya tercapai semua. Tapi misalnya ini yang tercapai adalah TP1, TP2 belum tercapai, maka ini dihapus dulu. Kalau langsung nggak bisa. Jadi ini harus dihapus dulu, baru kita klik atau centang yang sini. Nah, misalnya ini sudah tercapai semua, saya centang di sini. Nah, kemudian ini bisa jadi ini tercapai yang pertama tidak tercapai, yang kedua tercapai misalnya gini. Nah, bisa juga yang ini dua-duanya tidak tercapai. Atau mungkin juga nilainya 80, tapi ternyata ada yang tidak tercapai. Misalnya 80 kalau ini tercapai semua, tapi ini 80 tapi ini tercapai, yang TP2 tidak tercapai. Karena nilai ini adalah hasil rata-rata. Jadinya gabungan nilai antara TP-TP yang kita nilai sesuai dengan kriteria penilaian apa saja yang dilakukan oleh guru. Ini kalau kita melakukannya secara input langsung.
Kalau sudah, jangan lupa kita simpan datanya. Kita simpan, kemudian kita coba kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Ini hasil dari centangan tadi membentuk kalimat seperti ini. Jadi untuk yang sudah tercapai ada di sebelah kiri, yang belum tercapai di sebelah kanan. Nah, yang belum kita isi ya tetap kosong gitu. Kalau misalnya kita ngisi separuh, capek, kita tinggal tidak apa-apa. Nanti kalau mau masuk lagi, kita akan melihat progres kita sampai di mana. Nanti kita tinggal melanjutkan aja. Jadi kita bisa bisa jangan lupa setelah selesai selalu disimpan data yang paling bawah gitu. Nah, ini adalah cara pengisian langsung. Kemudian bagaimana untuk cara pengisian dengan impor? Saya klik impor dulu. Saya klik impor. Nah, impor itu sama, kelasnya tetap sama. Ini akan saya coba. Nah, impor ini yang pertama kita download dulu formatnya. Kita download, kemudian seperti apa tampilannya nanti saya tunjukkan. Nah, kalau sudah selesai download diisi, baru kita nanti impornya lewat sini. Kita impor ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana model atau template bentuk dari impor impor template Eraport ini. Kita lihat, nah seperti ini. Nah, ini adalah impor template Eraport. Ini sudah ada, ini saya kosongkan dulu. Nah, nilai ini bisa kita kopas dari daftar nilai yang sudah kita buat. Nah, contohnya misalnya saya ini. Saya punya daftar nilai di mana ada rata-rata nilai ini. Nah, karena nilai ini rata-rata, ini kalau saya copy langsung nilai ini tampaknya bulat, tapi sebenarnya dia pecahan atau desimal, ada angka di belakang koma karena ini rata. Saya coba, saya copy, saya kopas ke nilai sini. Apa yang terjadi? Ternyata ini kopasnya harus pakai value ya, pakai value biar bukan rumus yang keluar tapi memang angka. Nah, ternyata ada angka di belakang koma. Kalau ini diharapkan nilainya bulat, maka nilai hasil rata ini harus kita bulatkan. Cuman pembulatan secara otomatis dengan Excel tidak saya sampaikan di sini, mungkin insya Allah dalam video terpisah. Nah, ini sudah saya bulatkan dengan pembulatan dengan Excel. Nah, nilai bulat ini akan saya kopas di template atau hasil download format Eraport. Ini saya copy, kemudian saya paste di sini pakai paste value. Nah, saya paste di sini. Masuk sudah semua. Ini sudah masuk semua. Nah, bagaimana dengan capaiannya ini? Capaiannya ini kita harus buat kalimat seperti waktu kita tadi menyimpan setelah klik-klik tadi. Misalnya, satu kelas ini sudah tercapai semua. Kita mau klik-klik banyak anak itu kita capek, kita maunya kopas saja. Itu bisa kita pakai cara ini. Jadi kita masuk ke sini, kemudian kita menuju ke input raport tadi. Input raport. Kemudian kita ambil kalimat yang sudah terekam tadi biar kita tidak perlu ngarang gitu kalimatnya seperti apa gitu ya, biar kita kalimatnya sama dengan kalimat yang ada di Eraport ini. Kita lihat hasilnya tadi, hasil kita pengisian yang input tadi. Nah, ini ada di mana dua-duanya sudah tercapai misalnya. Nah, ini mau saya kopas, saya copy, saya masukkan ke template sini. Nah, misalnya satu kelas ini nilainya sudah tercapai semua, maka saya tinggal geser atau tarik aja ke sini. Saya tarik ke bawah. Sudah. Berarti format untuk impor kelas ini selesai. Nah, misalnya ada yang tidak tuntas di yang TP1 tuntas, TP2 tidak tuntas, kita bisa nyuntuh di Eraport ini. Nah, ini kita kopas. Berarti yang tuntas cuma TP1 saja, TP2-nya tidak tuntas, ini kita kopas seperti itu. Nah, sekarang kita coba apa yang terjadi. Ini sudah saya isi loh, tapi saya mau impor saja. Mungkin saya
capek ini mau ngisi ini banyak-banyak gitu, saya mau impor saja. Nah, caranya yang sudah kita isikan ini kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Kemudian tabnya enggak perlu ditutup, enggak apa-apa. Kita masuk ke Eraport, kita masuk lewat fitur impor. Jadi Eraport ini akan menyimpan progres terakhir yang kita simpan. Jadi apa yang kita simpan terakhir itu yang terbaca. Yang sebelumnya akan terhapus otomatis. Ini kelasnya kita ambil, mapelnya dan semesternya. Kemudian kita pilih filenya tadi ada di mana. Nah, ini filenya ada di sini. Saya ambil filenya. Oke, ini filenya yang sudah saya simpan. Saya buka. Nah, kalau ini sudah muncul, kita impor. Hasil impor ini karena bukan hasil centangan, maka ini sudah selesai. Kita coba kita cek dinilai tadi. Jadi kita ceknya di input nilai. Kita buka input nilai, kita pilih kelas, kita pilih mapel dan semester. Nah, ini nilainya sudah masuk, tapi centangannya tidak ada. Karena kita tidak melalui centang-centang, kita langsung kopas tadi. Kita coba lihat di hasilnya. Nah, di hasilnya masuk, meskipun tidak kita centang. Nah, seperti ini. Nah, kemudian misalnya kita, oh ternyata ini tidak cocok, saya mau nyentang saja gitu ya. Nanti apa kalau kita mau seperti itu bisa enggak? Bisa. Kita bisa melakukan itu. Kita coba. Kita kembali lagi ke depan atau hasil input yang manual seperti ini. Nilainya tetap ada. Kemudian hasil kopas tadi tidak jadi. Kita maunya pakai centang-centang saja karena ternyata ada yang berbeda, ada yang tidak tuntas gitu. Maunya kita centang-centang gini ya. Nah, boleh, tidak apa-apa. Misalnya seperti ini, kita centang-centang gini. Nah, tapi ingat, kalau ini sudah kita lakukan dan kemudian kita simpan, maka hasil deskripsi yang impor tadi akan hilang. Karena yang tersimpan adalah progres terakhir yang kita lakukan, yang kita simpan. Kita coba cek di sini. Kita lihat hasilnya, nah hilang. Karena kita tadi centang-centangnya cuma sampai sini. Maka yang terdeteksi atau yang tersimpan yang terakhir ini. Jadi seperti ini. Jadi kita ini lebih fleksibel dibanding kurikulum atau aplikasi untuk K13. Jadi ini kita bisa ganti nilai juga bisa di sini. Langsung aja diganti boleh. Misalnya mau kita ganti 80 bisa. Atau kita ternyata betul 87 kita kembalikan lagi bisa. Asalkan setiap kali melakukan perubahan jangan lupa klik simpan. Gitu. Ini untuk cara impornya. Jadinya kita bisa memadukan antara impor nilai saja atau mau dua-duanya atau gabungan, tapi yang jelas yang terekam adalah yang terakhir kita simpan. Itu dari saya berbagi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.